Hai, kembali lagi di Sarang Baca Buku. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Fabel 37 Provinsi dari Jambi yang berjudul Harimau Pemakan Durian. Alkisah di penduduk desa Kemingking sedang gelisah. Hewan ternak mereka terus menghilang. Ternyata itu ulah si harimau. Dia sudah memangsa hewan ternak para penduduk. Lalu, bagaimana cara penduduk mengusir si harimau ya? Penasaran kan? Yuk, simak cerita berikut ini. Harimau Pemakan Durian. Penulis Bian K. Ilustrator Orange Mira. Diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Penduduk desa Kemingking gelisah. Kambingku hilang. Ayamku juga. Sudah beberapa minggu ini, hewan ternak mereka terus menghilang. Apakah ada pencuri di sini? Mereka hanya saling tatap dan curiga. Kepala desa mengusulkan agar mereka bergantian berjaga di malam hari. Ya, setuju, kata penduduk desa. Mulai malam itu, mereka berjaga di kandang ternak mereka masing-masing. Malam pun tiba. Terdengar suara langkah kaki di rerumputan kering. Shh. Itu pasti pencurinya, kata salah satu penduduk. Dengan hati berdebar, mereka mengintip. Lalu, siapakah pencurinya? Itu suara kambingku. Ayo kita tangkap pencuri itu, teriak salah satu penduduk. Mereka lalu berhamburan keluar dari tempat persembunyian. Pencuri itu harus ditangkap. Enak saja terus-menerus mencuri. Dia harus diberi pelajaran, ujar mereka penuh amarah. Namun, baru saja melangkah, mereka langsung menggigil ketakutan. Ternyata bukan sembarang pencuri yang ada di hadapan mereka. Itu harimau. Siapa yang tak kenal harimau? Dia adalah hewan buas yang giginya amat tajam. Para penduduk tak mau mencari masalah dengannya. Melihat dirinya didatangi banyak orang, harimau menyeringai. Wajahnya tampak mengerikan. Mau apa kalian? Bukannya menjawab, para penduduk malah lari kocar-kacir. Duh, bagaimana ini? Penduduk desa Kemingking jadi gelisah. Tubuh mereka penuh keringat. Jantung mereka pun masih berdebar. Kita tak mungkin bisa melawan harimau. Ya, benar. Lihat saja giginya. Aku tak mau dimangsa olehnya. Tapi, apa kita harus berdiam diri? Bagaimana nasib hewan ternak kita? Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka semua bingung. Hari demi hari berlalu. Harimau itu terus saja memangsa hewan ternak. Jika begini terus, ternak kita bisa habis. Kita harus mencari cara lain, kata kepala desa. Kepala desa memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Dia mengumpulkan seluruh penduduk desa dan membicarakan masalah ini. Saat pertemuan, para penduduk nyaris putus asa. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Sepertinya kita harus pasrah, kata salah satu penduduk. Tiba-tiba, kepala desa mengusulkan sebuah ide.
Ide itu muncul setelah dia melihat seorang anak membawa sebutir durian dan asyik memakannya. Kulit durian itu berserakan di mana-mana. Kita kan punya banyak pohon durian. Mengapa tidak kita usir harimau dengan durian? Kata kepala desa. Para penduduk saling berpandangan. Bagaimana caranya? Kepala desa lalu mengambil kulit durian yang terserak. Dia menyuruh salah seorang penduduk untuk memegang durinya. Au, sakit! Benar juga ya, kulit durian kan tajam. Kita lempari saja harimau itu dengan durian. Pasti dia akan kapok. Nanti kita sembunyi saja. Lalu saat dia datang, kita lempari dia. Seru penduduk bersemangat. Namun, bukan itu maksud kepala desa. Jangan, nanti dia tambah marah. Kalau dia marah, malah kita yang diserang, kata kepala desa. Lalu, bagaimana caranya? Kepala desa menjelaskan agar para penduduk membentengi kandang ternak mereka dengan kulit durian. Duri yang tajam akan menghalangi harimau masuk ke kandang. Kumpulkan kulit durian sebanyak-banyaknya, pintanya. Oh, begitu. Baiklah, ayo kita coba, kata para penduduk. Mereka pun mulai mengumpulkan kulit durian. Mereka lalu membentengi pagar kandang dengan kulit durian. Kita lihat nanti malam, kata kepala desa. Malam itu mereka kembali berjaga. Mereka berharap agar harimau menyerah dan meninggalkan desa mereka. Semoga dia kapok, kata salah seorang penduduk. Bagaimana jika tidak? Tanya yang lain. Sudahlah, kita lihat saja, kata kepala desa berusaha menenangkan. Shh, itu harimaunya datang, bisik kepala desa. Harimau itu tampak bingung. Dia mengendus bau yang menguar. Lalu dia menyadari bahwa bau itu berasal dari benda berduri yang dipasang di pagar. Apa ini? Kata harimau. Harimau terus mengendus. Kemudian dia malah menjilat kulit durian itu. Enak, manis, gumamnya. Para penduduk yang melihat hal itu jadi heran. Mengapa harimau malah duduk dan menjilati kulit durian? Mereka pun jadi khawatir karena perangkap kulit durian tidak menghalangi harimau. Kepala desa memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian. Wahai harimau, tolong jangan mangsa ternak kami lagi, kata kepala desa. Harimau tampak tak peduli. Dia masih asyik sendiri dengan kulit-kulit durian itu. Kepala desa kembali mengulangi perkataannya. Harimau pun akhirnya menjawab. Baik, tapi ada syaratnya, ujar harimau. Tolong jelaskan padaku. Jika bisa, aku akan menurutimu, sahut kepala desa. Jelaskan padaku, apa ini? Kata harimau sambil menunjuk kulit durian. Oh, itu durian. Buahnya enak dan manis. Kamu mau? Tanya kepala desa. Di mana aku bisa mendapatkannya? Tanya harimau. Di situ, jawab kepala desa sambil menunjuk arah kebun durian desanya. Harimau meminta agar kepala desa mengantarnya. Dia sungguh penasaran dengan rasa buah durian. Kepala desa setuju. Lalu
dia mengajak harimau untuk berjalan bersamanya. "Shh, berhati-hatilah," bisik salah satu penduduk kepada kepala desa. "Tenang saja, tampaknya dia hanya penasaran," sahut kepala desa. Mereka terus berjalan. Akhirnya, tibalah mereka di kebun durian. Mata harimau terbelalak. Di hadapannya terbentang banyak pohon durian dengan buah yang bergelantungan. "Lihat, itu buahnya," kata kepala desa. "Kamu boleh mengambilnya sepuasmu. Tapi jangan ganggu hewan ternak kami lagi ya," kata kepala desa. Harimau terbahak. Hahaha. "Aku harus mencobanya dulu." Sekali lompat, harimau sudah berada di dahan pohon. Dengan kukunya yang tajam, harimau membelah durian dan mencicipi buahnya. Dia memang tak bicara apa-apa, tapi wajahnya terlihat senang. "Bagaimana? Apa kamu mau menukar hewan ternak kami dengan durian ini?" tanya kepala desa. "Rasanya enak sekali. Benarkah aku boleh mengambilnya sebanyak yang ku mau?" tanya harimau. "Boleh," kata kepala desa. "Mantap." Para penduduk yang mendengar ucapan kepala desa jadi bertanya-tanya, "Bagaimana jika durian kita dihabiskan semua? Bisa-bisa kita tidak kebagian apa-apa," kata penduduk. Namun, kepala desa menenangkan mereka. Dengan berbisik dia berkata, "Tenang saja, harimau hanya muncul di malam hari. Jadi, kita panen dulu durian-durian ini di siang hari. Lalu kita sisakan saja secukupnya untuk dia." Para penduduk setuju. Kepala desa kembali bertanya pada harimau, "Bagaimana? Apa kamu benar-benar bisa menepati janjimu?" Harimau masih bertengger di atas pohon. "Baiklah, aku janji," jawab harimau. Meski sudah ada perjanjian, kepala desa meminta penduduknya untuk tetap waspada. Setiap malam, mereka masih berjaga. Mereka tetap menaruh kulit durian sebanyak-banyaknya pada pagar kandang ternak mereka. Pada siang hari, para penduduk memanen durian. Namun, mereka tak mengambil semuanya. Mereka menyisakan sebagian durian untuk harimau. "Jangan terlalu sedikit, jangan pula terlalu banyak. Yang penting cukup untuk membuat harimau kenyang," pesan kepala desa. Ternyata benar. Sejak saat itu, harimau tak lagi mengganggu ternak mereka. Sekian cerita dari harimau pemakan durian. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.